Oke. Kenapa seseorang melakukan bunuh diri? Dan apa yang kita bisa lakukan bersama-sama? Mari belajar dari Timothy. Sebelumnya disclaimer dulu, meskipun aku adalah seorang psikolog, tapi biasanya aku cukup anti untuk membahas kasus-kasus yang sedang ramai. Terutama alasannya karena aku nggak mau being insensitive. Apalagi keluarga juga masih berduka. Namun melihat respon warganet yang cukup liar, aku pikir mungkin ini momentum yang tepat untuk mengedukasi, terutama karena ternyata kasus ini cukup dekat denganku. Karena satu, kebetulan kampus Timothy itu bersebelahan dengan kampusku pada saat kuliah dulu. Aku lulusannya satu psikologi Udayana. Dan dua, saat ini aku sedang menjabat sebagai Ketua Ikatan Psikologi Klinis HIMSI di Bali. Jadi harapannya pembahasan hari ini juga bisa menjadi ajakan untuk warga Bali berbenah. Kita mulai bahas pelan-pelan. Pertama-tama, aku rasa seharusnya kita semua sudah paham ya, bahwa kita harus meninggalkan stigma-stigma yang buruk tentang bunuh diri. Apakah itu dianggap dosa, karma buruk, lemah, dan seterusnya. Sebagai warga yang pintar dan berwawasan luas, aku rasa kita sudah waktunya melewati stigma-stigma tersebut. Ingat, seseorang melakukan bunuh diri bukan karena ia menginginkan kematian, tapi karena hidupnya saat ini begitu menyakitkan. Dari beberapa cerita dan video yang beredar, banyak yang menunjukkan bagaimana Timothy saat masih hidup. Dia sosok yang baik, lembut, serta memiliki idealisme dalam hidup. Tapi ketika seseorang terus-menerus merasa tertekan dan tertindas, ia bisa putus asa dan kehilangan harapan. Sehingga akhirnya memilih jalan untuk mengakhiri seluruh rasa sakit tersebut. Dan sayangnya, mungkin itu satu-satunya jalan keluar yang ia bisa lihat pada saat itu. Mengakhiri hidupnya dan meninggalkan seluruh kesempatan untuk bahagia di masa depan. Ya, ini adalah aksi yang tentunya harus menjadi wake up call kita sebagai society untuk segera disikapi. Nah, apa yang kita bisa lakukan sebagai mungkin pemegang kebijakan, sebagai lingkungan, atau bahkan sebagai korban apabila kamu juga sedang berjuang menghadapi isu mental yang sama? Aku bahas dari pemegang kebijakan terlebih dahulu. Sejujurnya, peningkatan kasus bunuh diri di Bali itu sudah menjadi concern selama beberapa tahun terakhir oleh berbagai pihak, dari organisasi profesi psikolog, psikiater, komunitas, kepolisian, DPD, DPRD, serta berbagai lembaga pemerintahan lainnya. Dan kebetulan saat ini kami dari HIMSI Bali juga sedang menggandeng pemerintahan Kota Denpasar untuk melakukan pengadaan konseling gratis dengan psikolog bagi warga Denpasar. Namun, tentu perlu ada beberapa kebijakan sistemik yang bisa menangani polemik ini secara jangka panjang. Seperti contohnya satu, BPJS yang perlu dikaji ulang tentang penanganan isu kesehatan mental. Karena sepemahamanku sejauh ini, BPJS tidak mengcover kasus percobaan bunuh diri. Ya, ini masalah yang sering dikeluhkan oleh kawan-kawan psikiater. Kalau psikolog, ya buru-buru. Berobat ke psikolog aja masih belum di-cover oleh BPJS. Yang kedua, perlu pengadaan paling tidak satu psikolog di puskesmas ataupun Fasiankes yang ada di Bali. Keilmuan psikologi bukan lagi merupakan hal yang baru di Bali. Karena saat ini sudah ada 6 prodi psikologi yang ada di Bali. Kita bisa bayangkan dalam beberapa tahun ke depan akan ada banyak psikolog putra-putri Bali yang siap bertugas. Nah, sebenarnya kedua poin ini merupakan usulan yang sudah sering disampaikan oleh para kawan-kawan organisasi profesi psikolog, psikiater, beserta komunitas kesehatan mental yang ada di Bali. Cuma harapannya kali ini benar-benar ditindaklanjuti oleh para pemegang kebijakan. Namun, selagi menunggu mereka bergerak, kita sebagai bagian dari society atau lingkungan juga bisa melakukan sesuatu. Kita sampai di poin 2, lingkungan. Apa yang kita bisa lakukan? Kasus ini sudah harus menjadi reminder terakhir bahwa bullying atau perundungan itu tidak bisa dibenarkan. Secara definisi, bullying adalah sebuah penindasan dari orang atau kelompok yang lebih kuat ke orang atau kelompok yang lebih lemah. Bullying tidak hanya bisa melukai secara fisik, tapi juga bisa menghancurkan mental seseorang. Apalagi kita tahu bahwa di usia-usia remaja dan dewasa awal, teman sebaya merupakan kelompok sosial yang paling penting dalam hidup kita. Bayangkan kalau ketika kita masuk ke dalam lingkungan pertemanan, bukannya diterima oleh mereka, tapi malah ditolak dan ditindas. Itu bisa merusak keberhargaan diri kita sebagai manusia. Jadi kalau kamu merupakan bagian dari lingkungan di mana seseorang itu berada, entah itu teman, keluarga, ataupun yang lainnya, please be kind to others. Setiap orang sedang menghadapi perang dalam hidupnya yang mungkin tidak bisa kita ketahui. Terakhir, kita masuk ke poin 3. Kalau kamu korbannya. Kalau kamu juga ada seorang yang sedang berjuang menghadapi isu-isu kesehatan mental, apa yang bisa dilakukan? Dari Timothy, kita bisa melihat bahwa ternyata masih banyak orang yang peduli terhadap diri kita. Entah itu keluarga, teman, strangers di internet, atau juga tentunya profesional kesehatan mental.
Ya, meskipun tidak invalidating segala jenis pengalaman buruk yang dunia pernah berikan kepada kamu, aku harap kamu bisa melihat sisi dunia yang sedikit lebih baik ini sebelum kamu mulai menyakiti diri kamu. Even in the darkest time, please remember that help is always available. Mungkin teman-teman yang nonton ini bisa tulis di kolom komentar referensi kemana kita bisa minta bantuan kesehatan mental. Oke, mungkin cukup. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada poin-poin yang masih ketinggalan, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.